Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas apa saja dan sejarah Museum Sono Budoyo itu berdiri. Museum Sono Budoyo sendiri terletak di depan alun-alun utara Yogyakarta atau di seberang Keraton Yogyakarta. Museum Sono Budoyo sendiri merupakan museum yang menyimpan sangat banyak sejarah. Museum Sono Budoyo tidak hanya menyimpan atau mengkoleksi dari satu jenis budaya saja, melainkan berbagai jenis budaya di Nusantara. Sebelum itu kita akan membahas sejarah atau bagaimana Museum Sono Budoyo itu berdiri. Museum Sono Budoyo sendiri berdiri dengan menggunakan arsitektur joglo dengan sentuhan Masjid Keraton Kesepuhan Cirebon yang didesain oleh Insinyur T.H. Karsten. Keberadaan Museum Sono Budoyo sendiri erat kaitannya karena dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, yaitu pada tanggal 6 November 1935 yang ditandai dengan candakala kayu winayang ing Brahmana Buddha. Museum Sono Budoyo menyimpan berbagai jenis budaya yang berada di Indonesia dan tidak hanya merupakan salah satu kultur dari Jogja saja, melainkan Bali, Lombok, Sumatera, dan juga beberapa daerah seperti Madura. Karena Museum Sono Budoyo ini merupakan kolaborasi atau seperti dikatakan Indonesia Mini dalam bidang budaya. Museum Sono Budoyo sendiri terbagi menjadi dua gedung, yaitu gedung baru dan juga gedung lama. Gedung baru merupakan gedung yang dibangun untuk wahana interaktif yang bersemikan modern, sementara gedung lama merupakan saksi bisu sejarah yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang saat ini masih berdiri kokoh. Sejarahnya merupakan Museum Sono Budoyo adalah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan ini berdiri di Surakarta pada tahun 1919 yang bernama Java Institute. Dalam keputusan Kongres tahun 1924, Java Institute akan mendirikan sebuah museum di Yogyakarta yang dinamakan Museum Sono Budoyo. Kurang lebih seperti itu adalah sejarah singkat Museum Sono Budoyo yang akan dilanjutkan bagaimana pembagian dari gedung baru dan gedung lama yang bisa membuat Museum Sono Budoyo digemari yang masih eksis di Jogja sampai saat ini. Terima kasih. Di dalam Museum Sono Budoyo terdapat berbagai macam koleksi, seperti koleksi senjata, misalnya keris, tombak, udi, kujang, dan celurit. Lalu terdapat koleksi topeng, seperti topeng Mahabharata, topeng Ramayana, dan sebagainya. Lalu terdapat juga koleksi wayang biasa dan wayang golek untuk seni pertunjukan. Lalu juga terdapat berbagai macam kain batik, terdapat berbagai macam motif batik yang terdapat di sana. Terdapat juga berbagai macam miniatur seperti miniatur kereta, kuda, ada juga miniatur bendi. Terdapat berbagai macam permainan tradisional seperti dakon dan lain sebagainya. Terus ada juga tandu. Di sini ada salah satu tandu besar yang dipajang, yaitu tandu pengantin, digunakan untuk mengangkut pengantin. Lalu ada berbagai macam alat menjamu seperti peralatan minum teh, teko, dan wadah buah. Lalu ada juga cangkir dan cawan. Di sana biasanya juga terdapat berbagai macam furnitur Jawa. Misalnya seperti ranah berdaun tiga dan cermin dengan laci. Lalu untuk di gedung yang baru di Museum Sono Budoyo terdapat wahana interaktif di lantai 5 dan lantai 6. Di sana banyak sekali hal menarik yang bisa kita pelajari. Di gedung baru terdapat berbagai macam lantai dengan temanya masing-masing. Untuk lantai 1 temanya adalah perjamuan, peralatan, serta transportasi. Lantai 2, seni pertunjukan seperti topeng, alat musik, replika penari wayang, kulit, dan golek. Lantai 3 terdiri dari keris dan senjata seperti meriam, senjata genggam, dan panah. Lantai 4 terdiri dari daur hidup yang dikaitkan dengan kain batik. Lantai 5 dan lantai 6 itu terdiri dari wahana interaktif. Untuk wahana interaktif ini sangat menarik karena di wahana interaktif ini terdapat berbagai wahana atau alat yang bisa digunakan untuk mempelajari suatu hal baru, dan kebanyakan alat ini interaktif dan menarik. Seperti biasanya ada lorong waktu, itu terdapat
animasi yang ditayangkan. Untuk animasi itu animasi perang sebelum Yogyakarta terbentuk. Lalu ada juga tembang dolanan yang bisa kita lakukan interaksi seperti bermain dengan tembang dolanan tersebut. Apa itu Keraton Yogyakarta? Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan sebuah istana resmi yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Keraton merupakan salah satu warisan budaya di Yogyakarta. Keraton memiliki luas sebesar 14.000 meter persegi. Keraton digunakan sebagai tempat tinggal oleh Sultan Hamengkubuwono beserta keluarganya serta para abdi dalam. Di sebelah utara keraton terdapat alun-alun utara dan di sebelah selatan terdapat alun-alun selatan. Letak keraton tidak jauh dari Malioboro, kurang lebih 10 menit. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bermula dari sebuah kerajaan Mataram yang terpisah menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian di Yogyakarta terbagi lagi menjadi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Serta di Surakarta juga terbagi lagi menjadi Kasunanan, Surakarta Hadiningrat, dan Kadipaten Mangkunegaran. Sejarah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bermula dari awalnya terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa yang bernama Mataram. Kerajaan ini terganggu akibat intervensi dari Belanda yang mengakibatkan perlawanan yang dipimpin oleh pahlawan Mangkubumi ini mengalami konflik. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut, akhirnya terdapat sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari tahun 1755. Hal ini menandakan bahwa Mataram terbagi menjadi Kasultanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Lalu, Perjanjian Giyanti dilanjutkan dengan pertemuan antara Sultan Yogyakarta dan Sultan dari Surakarta. Perjanjian tersebut dilaksanakan di Jatisari pada 15 Februari tahun 1755. Kesepakatan yang terjadi dikenal dengan nama Perjanjian Jatisari. Pembahasan yang dibahas dalam perjanjian ini meliputi tentang tata cara berpakaian, adat istiadat, budaya, bahasa, gamelan, tarian, dan lain sebagainya sebagai pemisah antara budaya yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta yang kemudian muncul budaya-budaya baru setelah itu. Pada tanggal 13 Maret tahun 1755 merupakan tanggal bersejarah bagi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat karena ini menjadi pertanda praklamarsi atau Hadeging Negeri Ngayogyakarta yang berarti Yogyakarta memiliki negeri atau kerajaan tersendiri. Yang kemudian pada saat itu Sultan Hamengkubuwono I akan melanjutkan pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober tahun 1755. Selama pembangunan ini mereka tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang. Lalu, seiring berjalannya waktu, wilayah Kasultanan Ngayogyakarta mengalami pasang surut. Hal itu terjadi karena pengaruh pemerintah kolonial baik dari Belanda maupun Inggris. Seiring berjalannya waktu, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengalami pasang surut. Hal tersebut
karena pengaruh pemerintahan kolonial baik dari Belanda maupun Inggris. Akhirnya pada tanggal 20 Juni tahun 1812 ketika Inggris berhasil menyerang keraton, Sultan Hamengkubuwono II diminta untuk turun tahta. Pengganti Sri Sultan Hamengkubuwono dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo. Hal tersebut terjadi pada tahun 1912 hingga 1813. Perubahan besar berikutnya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 segera mengucapkan selamat atas berdirinya Republik yang baru kepada para proklamator kemerdekaan Indonesia. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Paku Alam ke-8 mengeluarkan amanat pada 5 September 1945 yang menyatakan bahwa wilayah daerah istimewa Yogyakarta bersifat kerajaan namun tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hingga sekarang budaya atau keraton Yogyakarta dan juga Pakualaman masih berdiri dan bergabung dengan Indonesia. Jadi budaya yang ada di keraton yang pertama ada abdi dalem. Jadi abdi dalem merupakan sebuah aparatur sipil yang ada di dalam keraton, sedangkan aparatur militernya adalah prajurit keraton. Abdi dalem bertugas sebagai pelaksana operasional di setiap organisasi yang dibentuk oleh sultan. Selain menjalankan tugas operasional pada setiap organisasi, abdi dalem juga merupakan abdi budaya, yang berarti orang yang bisa dan mampu memberi suri tauladan bagi masyarakat luas. Abdi dalem harus bisa menjadi contoh kehidupan di masyarakat, bertindak berdasarkan ungguh-ungguh dan paham akan tata krama. Ciri khas abdi dalem terletak pada pakaian atau busana khas yang dikenakan oleh abdi dalem. Disebut peranakan. Bahasa yang digunakan pada saat abdi dalem berkomunikasi adalah bahasa Bagongan. Bahasa Bagongan berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya. Dengan bahasa Bagongan, komunikasi antar abdi dalem tidak mengenal perbedaan derajat dan pangkat. Budaya keraton yang kedua adalah Daup Ageng, yang merupakan upacara keluarga yang sebagian ditampilkan kepada publik untuk diketahui dan menjadi pengejawatahan dari manunggaling Kawula Gusti di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Daup Ageng adalah hajat seorang raja ketika menikahkan anak perempuannya. Dalam tradisi Jawa, gelaran pernikahan diselenggarakan oleh pihak perempuan. Daup Ageng dibagi menjadi 13 bagian. Yang pertama ada lamaran, yang kedua majang dan pasang tarup, yang ketiga nyantri, keempat ada siraman, kelima ada tantingan, kemudian ada midodareni, akad nikah, panggih, tampak kaya, dahar kelima, kirap, resepsi, dan yang terakhir ada pamitan. Kemudian budaya yang selanjutnya ada wayang atau kesenian pertunjukan boneka Jawa. Jadi wayang ini adalah sebuah kesenian yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang mengusahakan tentang sebuah peradaban di negeri perwayangan. Wayang adalah pertunjukan drama tradisional dengan boneka wayang. Wayang ada bermacam-macam, diantaranya wayang kulit, wayang golek, wayang orang, dan lain sebagainya. Wayang jadi budaya Jawa ini awalnya adalah boneka dari India, lalu dipadukan menjadi budaya Jawa, sehingga tercipta wayang yang ada hingga saat ini. Wayang di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wayang kulit dan wayang wong. Kemudian selanjutnya ada gamelan. Gamelan merupakan alat musik tradisional asli Indonesia. Gamelan berasal dari bahasa Jawa yang berarti memukul atau menabuh. Gamelan terdiri dari sejumlah alat musik, umumnya seperti gendang, gong, suling, gambang, rebab, siter, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini kita mengambil juga budaya tari. Jadi yang kami ambil ada tarian serimpi yang berasal dari Yogyakarta. Tari serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik yang sudah ada sejak kerajaan Mataram. Tari serimpi ini memperlihatkan keindahan serta nilai estetika yang tinggi dan identik dengan keagungan, kecantikan, serta kesopanan para penarinya. Jenis tari serimpi pada masa Sultan ketiga memiliki sebuah fungsi sakral, yaitu hanya dipertunjukkan pada acara-acara tertentu, seperti pada acara
Pisowanan Agung maupun pada acara peringatan hari penting kerajaan. Tari serimpi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu serimpi gaya Ngayogyakarta dan serimpi gaya Surakarta. Tari serimpi berasal dari bahasa Jawa, yakni impi, yang berarti mimpi. Maksud ini diberikan karena pertunjukan tari serimpi bisa membawa siapapun yang menyaksikan tarian ini seperti sedang berada dalam sebuah alam mimpi yang tenang dan indah.